Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Sebab Alkitab sudah mengatakan, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan selalu memelihara hati dan pikiran kita. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap hidup bertanggung jawab dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan firman Allah akan saya ambil dalam Matius 25 ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi tema kita adalah hidup bertanggung jawab. Dalam kehidupan ini, kita tentu memiliki, setiap pribadi memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ya, tidak ada seorang manusia yang lepas dari tanggung jawab, terkecuali dia adalah orang malas. Kalau dia orang yang rajin dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan memilih untuk hidup bertanggung jawab. Yang pertama dikatakan oleh firman Allah, dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia mengambil tanggung jawab yang lain kalau dia sendiri tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya? Bukan malah menjadi penolong, tetapi justru menjadi perongrong. Bukan memberikan kelegaan, tapi membuat kesusahan. Itu sebabnya hidup bertanggung jawab ini harus dikembangkan terus-menerus. Setelah kita memiliki hidup bertanggung jawab atas diri kita, kemudian bagi yang berkeluarga, dia harus bertanggung jawab untuk keluarganya. Membawa anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, membawa anak-anaknya untuk cinta kepada Tuhan, membawa hidupnya untuk terus cinta kepada Yesus dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai keluarga-keluarga Kristen yang hidup betul menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang, dapat memberikan arah, memberikan cahaya di tengah kegelapan. Sebagai garam, dia memberikan cita rasa supaya dunia ini tidak menuju kepada pembusukan dan memberikan warna yang baik dalam dunia ini. Yang ketiga kata firman Allah adalah ketika kita sebagai orang percaya bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi masyarakat di mana kita ada bukan berarti kita harus tapi setidak-tidaknya kalau apa yang kita bisa buat, misalnya les gratis bahasa Inggris atau berbuat sesuatu untuk menolong mereka yang tidak punya air dengan memberikan air kepada mereka atau memberikan tumpangan bagi mereka. Tindakan-tindakan sekecil apapun yang kita lakukan dengan kasih di tengah-tengah masyarakat kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan berkenan. Lalu yang keempat adalah hidup bertanggung jawab itu terus berkembang. Dan Presiden F. Kennedy pernah berkata dalam satu pidatonya, berkata, "Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country." Jadi jangan tanya apa yang negara telah lakukan bagimu, tapi tanyalah apa yang kau perbuat untuk negaramu. Jadi sebagai orang-orang yang hidup bertanggung jawab, kita tidak menjadi beban bagi bangsa ini. Kita tidak menjadi penyakit bagi bangsa ini. Kita tidak menjadi sumber petaka di bangsa ini. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk bangsa ini, lebih baik kita berdiam diri. Tapi kalau kita mau berbuat sesuatu yang jauh lebih baik untuk bangsa ini, lakukan dengan tanggung jawab, lakukan dengan kasih. Dan kita harus bertumbuh terus di dalam tanggung jawab kita yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga
Ketika kita hidup bertanggung jawab, saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau Allah dengan segala kebaikannya, Dia bertanggung jawab untuk keselamatan kita, memberikan anaknya yang tunggal, mengirim dari sorga yang mulia ke bumi ini, sama seperti kita, merasakan pahit getirnya kehidupan, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya adalah untuk hidup terus bersama dengan Tuhan dan tetap melakukan aktivitas kita di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah manapun kita berada. Jadi keluarga ketika berada dalam menjadi keluarga yang kuat, gereja akan menjadi kuat. Dan ketika gereja menjadi kuat, bangsa dan negara, masyarakat akan kuat. Ketika masyarakat kuat, negara akan menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus akan memelihara hati dan pikiran kita sehingga kita bertindak arif bijaksana dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih. Biarkan kami hidup bertanggung jawab di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat malam, selamat istirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mantap!